langkah awal kita menuju suatu pemahaman itu kita harus membangun suatu persepsi dulu. Tanpa konsepsi yang benar, ya persepsi yang benar, konsepsinya pasti salah. Kalau persepsinya salah, konsepsinya pasti salah. Konklusinya ya salah. Implementasinya salah. Aplikasinya seterusnya salah semuanya. Jadi dari awal kita ingin mencoba melalui perspektif linguistik. Ya mungkin di Indonesia baru pertama kali masuk dalam masalah agama dari segi linguistik ini, bahwa di antara hal-hal yang penting yang perlu kita ketahui, ya saya angkat satu tema saja, satu terma saja lah, satu istilah. Mungkin ibu-ibu bapak sekalian, kita sering mendengar kata ikhlas. Ini diulang-ulang setiap orang, tapi kita tidak sadar bahwa kata ikhlas itu bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab. Kita mengadopsi dari bahasa Arab. Nah, silakannya istilah yang diadopsi dari asing itu, kita tidak berpikir kepada kosakatanya, akar katanya, konjugasinya, itu nggak pikirkan, udah jadi. Satu contoh saja, istilah ulama. Ulama itu adalah plural, jamak, ya mufradnya atau singularnya adalah alim. Alim satu orang, kalau banyak ulama. Di Indonesia ini adalah ulama dari Bandung, yang satu orang aja ulama. Itu sudah bergeser. Ditambah lagi kadang-kadang siapa? Alim, ulama. Setelah itu tambah lagi para alim. Ini semuanya kacau balau semuanya itu. Saya mau mencoba satu persatu. Malam ini khusus kita mendalami kata ikhlas. Ya, mudah-mudahan ini bisa nanti memberikan inspirasi kita untuk berpikir lebih jauh lagi. Ibu-ibu dan sekalian, ikhlas itu bahasa Arab. Ya, akar katanya dari kha, lam, dan ikhlas. Ya, sod, kha, lam, dan sod, khalasa. Apa sih artinya khalasa itu? Ya, bahwa kata ikhlas ini dalam bahasa Indonesia artinya, Kang Abu Marlo punya utang sama saya, yang contohnya iya, karena nggak bayar-bayar, jadi saya kembalikan kwitansinya, udah saya ikhlasin aja. Artinya tidak bayar kan, artinya melepaskan sesuatu dengan sukarela. Kemudian kata ikhlas juga digabungkan dengan ridho. Saya tidak ikhlas, tidak ridho. Ridhonya kemana, ikhlasnya kemana. Jadi ini dua hal yang menjadi berbeda-beda. Nah, ikhlas dalam bahasa Indonesia adalah tidak usah bayar. Kalau kita bekerja kepada seseorang karena kita mengabdi kepada seorang kiai, itu namanya kerja ikhlasan aja lah. Artinya tidak usah dibayar. Nah, saya ingin mengembalikan bahwa istilah ikhlas dalam bahasa Arab, dalam pemahaman konteks agama, itu sangat berbeda sekali. Karena kata ikhlas sendiri, kalau az-zahab al-khalis, artinya emas murni. Kalau kholas, itu artinya sudah. Kholas, akal tuh. Sudah, saya sudah makan, artinya sudah. Ya. Kemudian al-khalas juga artinya selamat, murni. Ya. Kemudian juga orangnya namanya mukhlis. Ya. Tapi ada lagi istilah mukhlas.
ada mukhlas, ada mukhlis. Nah, jadi ikhlas dalam pemahaman agama itu adalah suatu kualitas kerja kita yang kriterianya atau persyaratannya ada 3. Nanti kita bahas satu persatu. Satu adalah SPK. Yang kedua adalah SPK itu surat perintah kerja. Yang kedua adalah profesionalisme. Dan yang ketiga upah. Dari SPK, profesionalisme dan upah. Ini seringkali kita mengatakan saya ikhlas. Dasarnya apa? Ya saya bikin masjid kan ikhlas. Ya saya sholat juga ikhlas, sodako ikhlas. Ya, ikhlas itu bukan sekedar tidak minta upah, tidak minta imbalan, tetapi berdasarkan SPK-nya surat perintah kerja. Sehari-hari kita sholat, kita ibadah, kita puasa, kita sodako, kita kasih wakaf, kita bikin pelatihan-pelatihan sama teman-teman kita supaya menjadi pengusaha-pengusaha, ya kan gitu. Kita juga mendirikan sekolah, mendirikan pesantren, mendirikan masjid dan sebagainya. Itu sesungguhnya SPK ini, kalau kita pekerjaan adalah negara atau kantor perusahaan yang memberikan pekerjaan kita. SPK itu bisa dijadikan jaminan, Pak ya. Bisa loh. Iya. Jadi ini kadang-kadang karena persepsi kita yang terlalu generalis bahwa setan itu menggoda kita berbuat jahat. Kita tidak terpikir setan juga mengajak kita berbuat baik. Ya. Jadi ketika kita terdorong hati kita untuk melakukan sesuatu, apa saja yang kita lihat baik, tolong ibu-ibu menolehlah ke belakang siapa yang mendorong kita berbuat itu. Jadi jangan take it for granted bahwa ini karena kita didorong untuk membuat masjid, lalu kita seolah-olah sebagai pahlawan yang mendermakan uang sekian miliar untuk bikin masjid, kadang-kadang jual tanah untuk diwakafkan. Apakah itu yang nyuruh siapa? Jadi ketika kita terdorong untuk melakukan sesuatu kebaikan-kebaikan, tolong dikonfirmasikan dulu. Yang nyuruh kamu siapa? To the point saja, ingin saya kasihkan satu contoh. Dan nanti saya tanya, ada seseorang menjual tanah 4 hektar untuk bikin masjid. Ibu-ibu, bagus nggak orang bikin masjid? Bagus. Yang nyuruh siapa? Pasti ada yang menyuruh dong. Kita bekerja kan karena ada SPK. Kalau nggak ada bagaimana kerja? Ya, jadi artinya gimana? Ini orang jadi ketua DKM satu masjid. Karena dia sudah tua, giginya sudah ompong, sehingga bacaan Fatihahnya sudah tidak fasih lagi, bukan waladhdallin tapi waladhdallin. Iya kan? Bacaannya sudah alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ini sudah tua, jadi masyarakat mengendak sudahlah Pak Kiai, ya regenerasi lah. Ini ada anak muda tamatan IAIN, Dr. Andes kan gitu, ahli syariat. Dan kita pemilihan lagi di DKM. Dia tetap mempertahankan, akhirnya voting suara kalahlah dia. Malam hari dia nggak bisa tidur, sakit hati. Karena dulu masjid dia, tanah dia kan gitu. Dan dia diberhentikan dengan secara tidak hormat lah begitu. Setan ini datang, masuk ke dalam otak dia.
menunjukkan kebesaranmu, bahwa yang sudahlah sudah, sekarang engkau masih mampu bikin masjid lagi. Karena tanpa konfirmasi seolah-olah itu dari Tuhan, karena sudah bikin masjid sih, akhirnya dia sunya. Kalau bahasa Cirebon tuh sunya tuh apa ya, nekat begitu ya, nekat lah, dijual tanahnya 4 hektar, bikin masjid lagi di seberang jalan berhadapan dengan masjid yang lama. Dia penuh semangat seolah-olah jihad fisabilillah demi Tuhan, ya kan begitu. Apa yang terjadi? Setelah terjadi, ternyata mikrofonnya itu dihadapkan ke sana. Kalau khotbah Jumat, saling hina menghina, saling caci mencaci, ya kan seperti itu. Di perapatan sebelah sana dihadang, ya, sholatnya di masjid sini saja, ini gula batunya dan tehnya. Di jembatan sana dia adang lagi, masjidnya di sini, sholatnya di sini aja, ini kaosnya. Ya, terjadilah perpecahan umat, ya, saling menghujat, saling mencaci maki. Pertanyaan saya, siapa yang menyuruh dia bikin masjid?